Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas labu siam lagi. Soalnya banyak pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya adalah banyak yang sudah menanam labu siam jenis New Thailand yang tidak berduri, yang mulus itu. Tetapi kenapa waktu berbuah itu bisa jadi labu siam berduri, atau bisa jadi labu siam hijau tua, atau bisa jadi labu siam putih, dan bahkan yang labu siam penyok seperti itu, padahal dia sudah tanam yang jenis Thailand yang mulus yang tidak ada durinya. Nah, itu yang akan saya bahas kali ini ya. Itu banyak seperti itu teman-teman kasusnya. Itu dia tanam labu siam yang hijau muda, jadinya tumbuhnya bisa hijau tua, jadi bisa beda seperti itu. Itu alasannya adalah buah labu siam penyerbukannya kadang-kadang dibantu oleh serangga teman-teman. Jadi pas serangganya hinggap di labu siam hijau tua, habis itu dia hinggap di bunga labu siam hijau muda, jadinya itu jadi persilangan teman-teman. Jadi buahnya kadang ya setengah tua, setengah muda, kadang ya bisa jadi cenderung ke tua, cenderung ke berduri. Kalau hinggapnya di labu siam berduri pertamanya, terus hinggap di labu siam New Thailand yang nggak berduri, ya itu bisa jadi berduri teman-teman. Jadi itu yang akan saya bahas ya, bagaimana mengakali atau solusi biar kita menanam labu siam yang mulus itu biar buahnya juga mulus seperti itu teman-teman. Ya kawan-kawan, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Nah seperti ini contohnya, ini yang labu siam yang mulus ya, yang disebut New Thailand ya. Dia memang mulus. Terus ini keuntungannya banyak kalau kita jual, karena bisa dijadikan Jipang baby yang dipanen 2 atau 3 hari sekali. Dan Jipang normal ya seminggu sekali teman-teman. Kalau Jipang yang jenis lain itu jarang yang bisa dijadikan baby. Nah seperti ini yang Jipang berduri, ini yang Jipang nenek moyangnya itu ya. Kalau ini ditaruh berdempetan sama temannya udah saling tusuk, jadi dia tidak akan bisa dikirim jauh. Tapi kalau rasanya masih mudanya, ini yang paling enak teman-teman. Nah ini juga bisa kita tanam labu siam yang New Thailand, bisa tumbuh seperti ini, bisa putih. Nah itu karena serangga sebelumnya itu hinggap di bunga labu siam putih, terus hinggap di labu siam hijau. Jadi dia cenderung warnanya bisa jadi seperti ini. Kadang juga bisa jadi hijau tua yang kita tanam labu siam New Thailand yang tadi, bisa tumbuh seperti ini teman-teman. Ya itu dah karena penyerbukannya dibantu serangga ya. Kadang-kadang, tapi tidak semua. Intinya kadang kita sudah nanam labu siam New Thailand, tapi tetangga ada yang nanam labu siam jenis ini ya. Jadi penyerbukannya dibantu oleh serangga seperti itu. Nah inilah keunggulan labu siam yang New Thailand atau yang tidak berduri ya. Dia bisa dijadikan labu siam baby. Nah labu siam baby ini keuntungannya banyak, karena dipanennya setiap 2 atau 3 hari sekali. Terus harga lebih mahal teman-teman. Jadi ini terus lebih mahal dikirimnya ke restoran atau supermarket ya. Tapi karena sekarang musim Covid, restoran jarang buka, jadi pengambilannya cuman sedikit ya. Biasanya kalau nggak ada Covid, restoran banyak yang ngambil. Kalau yang normal seperti ini teman-teman. Jadi labu siam yang Thailand yang mulus itu kita bisa jual berbagai jenis. Bisa dijual seperti ini yang normal, yang dipanen 6 hari sekali atau 7 hari sekali bisa. Kalau yang baby ya tentunya 2 atau 3 hari sekali. Yang ekspor juga seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang berduri nggak mungkin bisa diekspor, karena itulah dia akan saling tusuk sama temannya. Itu yang membuat labu siam New Thailand ini paling menguntungkan. Nah, bagaimana cara menanamnya? Ya, tentunya pertama-tama ya kita menanam labu siam yang jenis ini ya, yang New Thailand ini. Nah, ini dalam satu lubang, ini di pot ini anggap aja lubang ya teman-teman. Dalam satu lubang saya biasanya isi 3 atau 4. Tujuannya kenapa? Banyak orang satu aja sudah cukup. Iya betul, satu sudah cukup. Tapi saya taruh 3 atau 4 kalau umpamanya di lubang ya. Ini kan pot besar, tapi anggap aja ini lubang labu siamnya ya. Kenapa saya taruh 4? Karena dari satu lubang itu nanti kan tumbuh 4 pohon kalau kita isi 4 pohon, 4 buah ya. Nah buah yang nantinya akan berbuah itu buahnya beda-beda teman-teman. Ada yang bisa jadi berduri, ada yang bisa jadi New Thailand, atau kadang semua berduri, kita bisa seperti itu. Kadang bisa semuanya jadi New Thailand seperti itu. Jadi karena serangga itu, walaupun di sini saya sudah tebang semua yang jenis lain, saya tanam jenis ini karena untuk dijual, bukan untuk seperti ini ya. Tetap bisa berpeluang yang saya tanam bisa jadi berduri, karena tetangga kita yang masih nanam jenis berduri. Jadi serangganya yang membantu penyerbukannya itu yang jadi masalah teman-teman. Jadi kita memang susah mengakali ya. Cara satu-satunya seperti ini. Dalam satu lubang kita taruh atau 4 atau 3 atau ya intinya 3 atau 4 atau 5. Nanti kalau sudah berbuah baru kita tebang yang buahnya yang berduri banyak, atau yang jadi hijau tua, atau yang jadi putih.
itu saya tebang biasanya, itu untuk nilai ekonominya ya teman-teman. Tapi kalau untuk hobi ya nggak masalah ya. Ini setelah kita repot seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita naruh 4 atau 3 dia tumbuhnya akan banyak subur seperti ini. Tentunya dengan perawatan yang baik ya teman-teman. Kalau tidak dirawat sih beda teman-teman. Nah seperti ini. Nanti kalau ini anggap aja di lubang ya. Nanti kalau sudah berbuah itu kan dari 4 pohon itu kita lihat aja. Mana yang buahnya paling bagus itu kita sisakan, atau bagus semua kita sisakan semua. Yang jadi masalah kadang bisa satu lubang itu walaupun kita tanam jenis ini yang berbuah bisa berduri semua itu teman-teman. Nah itu yang akan kita tebang. Makanya saya selalu menyarankan kalau waktu awal penanaman di labu siam agak rapat jaraknya. Itu tujuannya seperti itu. Nanti yang buah pohon yang buahnya tidak bagus, yang penyok, yang pokoknya yang tidak terlalu laku dijual kita tebang. Nah seperti ini udah mulai berbuah nih teman-teman. Walaupun masih kecil, ini baru sebulan ya. Tentunya karena subur ya. Tentunya perawatannya saya pakai pupuk dikocor ya. Pupuknya saya buat dari kohe ayam ya. Jadi tidak beli. Teman-teman juga bisa. Itu kohe ayam petelur ya. Jangan salah nanti ayam lain beda takarannya teman-teman. Karena ayam petelur ini sangat mudah kita mendapatkan kohenya, karena orang kan banyak yang melihara ayam petelur ya. Jadi kita gampang membelinya dengan harga yang murah seperti itu. Jadi saya kocornya pakai kohe ayam petelur teman-teman. Jadi bukan memakai pupuk kohe belian atau POC yang dibeli. Teman-teman mau beli juga bisa. Cuman kalau di saya untuk menghemat biaya seperti ini kita kocor seperti ini ya. Kalau udah dikocor seperti ini cepat besar teman-teman. Nah udah, nanti kalau sudah besar, kalau ini sudah berbuah, mana buah yang bagus itu yang kita sisakan. Jadi nggak ada istilah kasihan ya. Untuk kita tujuannya di sini agar mendapatkan labu siam yang bagus seperti itu. Karena banyak pertanyaan, nanam yang jenis Thailand keluarnya yang berduri, memang benar itu karena dibantu penyerbukannya oleh serangga seperti itu. Kalau yang dibantu oleh angin sih nggak masalah teman-teman. Nah itulah cara mengakali agar kita mendapatkan labu siam unggul. Soalnya keuntungannya banyak. Bisa dijual di supermarket, bisa dijadikan labu siam baby, bisa diekspor, jenis ekspor ini ya teman-teman. Jadi kalau yang berduri nggak mungkin ekspor. Kalau yang hijau tua juga kadang yang hijau tua banyak bentuknya yang banyak-banyak. Atau yang Jepang penyok ada memang tidak berduri tapi penyok, itu persilangan juga teman-teman. Jadi itulah yang membuat serangga, karena kita nanam biji bukan batang ya. Tapi di labu siam sih belum ada yang nanam batangnya teman-teman. Itu yang jadi masalah ya. Kita harus menanam biji ya. Jalan satu-satunya kita tanam bibit agak banyak seperti itu. Nanti ada yang pohon yang buahnya jelek atau berduri atau apa yang tidak laku dijual, itu kita tebang saja. Itu pengalaman dari saya ya teman-teman. Jadi karena memang belum ada yang bisa mengakali, walaupun kita tanam yang jenis New Thailand akan menjamin tumbuh semua New Thailand, belum menjamin teman-teman. Seperti itu ya. Seperti ini videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.